Apalagi misalnya hari ini terjadi efisiensi anggaran begitu. Dan kami yang paling kena imbasnya adalah guru-guru di madrasah swasta. Di mana bos yang kita terima sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, tanggal ini, itu belum ada kejelasan kapan turunnya. Sahabat pendidikan, jumpa lagi kita di program Visi Educare, tempat kita mendiskusikan isu-isu pendidikan secara kritis dan mendalam. Nah, kalau kita bicara soal anak bangsa di mana belajarnya, sebenarnya kalau bicara sekolah, ada anak-anak bangsa yang belajar di sekolah-sekolah umum yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, sekarang pendidikan dasar dan menengah, tapi juga banyak anak yang sekolah di madrasah, mulai dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah, yang pengelolaannya oleh Kementerian Agama. Nah, masalahnya banyak diskriminasi yang terjadi di madrasah. Untuk membahas hal itu, kita mengundang aktivis pendidikan, juga mantan kepala madrasah, juga sekarang guru di madrasah, Bung Hetami Firdaus. Selamat sore, Bung Hetami. Sore, Mas Ade. Apa kabar, Bung Hetami? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kita di Pandeglang ya, dan juga dekat dengan tempatnya Tami. Sekolah Tami itu ada di Baros Pandeglang, Baros Lebak. Iya. Itu ya, saya beberapa kali pernah berkunjung ke sekolahannya, dan murid-muridnya juga cukup aktif buat penelitian ya. Sekarang penelitian terkait dana desa, dan sebelumnya terkait dengan APBD. Jadi murid-muridnya wawancara ya, dan saya kira karena gurunya cukup progresif, murid-muridnya juga progresif. Ya, diajak untuk bukan cuma baca kata, tapi juga baca dunia, gitu ya, lihat realitas. Nah, ini kita akan diskusikan yang biasa sering dikeluhkan oleh Tami. Kalau kita diskusi, ada teman-teman sekolah umum, Tami biasanya bilang, wah sekolah umum sih enak. Beda nih dengan madrasah. Mungkin Tami bisa cerita, apa sih bentuk-bentuk diskriminasi terhadap madrasah, termasuk di dalamnya guru-guru madrasah? Oke, selamat sore semuanya. Sebetulnya gini, kalau kita bicara madrasah itu identik dengan pertama sekolah roboh gitu ya. Beberapa kali di Lebak gitu ya, kita kalau buka berita itu gampang banget tuh, sekolah roboh itu pasti ada madrasah. Kemudian fasilitas yang lain, madrasah itu identik dengan tidak punya WC. Atau misalnya fasilitasnya kurang begitu. 3 kelas misalnya WC-nya 1, rebutan sama guru gitu ya. Nah, kemudian madrasah juga, apalagi misalnya hari ini terjadi efisiensi anggaran begitu. Dan kami yang paling kena imbasnya adalah guru-guru di madrasah swasta, di mana bos yang kita terima sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, tanggal ini, itu belum ada kejelasan kapan turunnya. Nah, itu kan jadi seri problem. Turun atau enggak? Ya, itu masalahnya. Turun atau tidak gitu ya. Banyak hal sebenarnya kalau ngomongin madrasah tadi, fasilitasnya misalnya, kemudian gurunya gitu ya. Apalagi kalau kita rujuk lagi mungkin ke sistemnya yang hari ini perlu banyak perbaikan begitu. Kalau birokrasinya bagaimana? Birokrasinya kalau hari ini lumayan agak baik begitu. Kalau dulu lumayan lah begitu. Lumayan harus banyak perbaikan. Lumayan harus banyak perbaikan. Misalnya kalau ngomongin nasib gurunya, karena madrasah itu, karena Kementerian Agama itu yang megang pendidikan dasar itu di madrasah, itu kan sebagian besar madrasah swasta sebenarnya yang punya peran. Kalau misalnya kalau harus hitung-hitungan begitu berapa triliun gitu ya, uang yang dikelola oleh Kementerian Agama itu miliknya ya milik madrasah-madrasah swasta begitu. Kalaupun misalnya madrasah swasta hari ini misalnya berniat untuk pindah, ya sudah selesai. Kementerian Agama hanya bisa mengelola madrasah-madrasah negeri saja. Nah, kemudian perbandingannya berapa madrasah negeri dengan madrasah swasta? Madrasah negeri dengan madrasah swasta, kalau saya lihat di tempat saya gitu ya, yang madrasah aliyah negeri itu di Lebak itu hanya sampai yang saya tahu tuh Man 1, Man 2. Madrasah sanawiyah negerinya juga tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, sementara madrasah-madrasah swasta itu di tiap-tiap pelosok mereka sudah ada gitu ya, sudah ada. Kemudian pendirian, dan ini bagian dari kebudayaan warga lah ya untuk pendidikannya.
karena madrasah swasta itu basicnya dikelola oleh masyarakat gitu ya. Jadi dana yang dikelola murni hanya berasal dari bos. Jadi tidak ada lagi misal dana tambahan, mungkin kecuali ada beberapa dana yang tidak di cover dari bos, dan itu pun kadang madrasah itu masih suka pikir-pikir. Kalau misalnya kita pungut dari siswa begitu ya, nah itu tentu akan menjadi akan menjadi sangat berat buat mereka, karena madrasah itu siswanya itu menengah ke bawah. Jadi lebih banyak menengah ke bawah. Artinya kita bersinggungan dengan masyarakat kecil begitu. Kemudian pendirian madrasah juga biasanya madrasah berdiri karena di tempat itu tidak ada fasilitas sekolah, gitu ya, tidak ada fasilitas sekolah. Kemudian inisiatif masyarakat mendirikan madrasah supaya mereka sekolahnya tidak terlalu jauh begitu, menuntut ilmunya juga tidak terlalu jauh. Nah, saya kira kalau kita hitung-hitungan ikhlas dan tidak ikhlas, sebenarnya madrasah itu lebih ikhlas sesuai dengan motonya ikhlas beramal. Ikhlas beramal, ya ikhlasnya madrasah. Nah, ikhlas beramal. Nah, itu patut kita pertanyakan menurut saya. Gitu ya, dukungan terhadap madrasah yang sampai dengan hari ini gitu. Kalau kita lihat keberadaan madrasah itu sebelum Indonesia merdeka, madrasah sudah ada. Gitu ya. Misalnya Matul Anwar di Banten gitu. Itu 1916 sudah berdiri, basisnya madrasah dan pondok pesantren. Sekolah igama dulu orang menganggapnya sekolah igama. Nah, itu basisnya kan Matul Anwar, itu madrasah gitu yang punya peran penting. Kemudian diskriminasi terhadap guru gitu. Kami misalnya guru-guru di madrasah yang swasta ini tidak punya kesempatan berkarir lebih lanjut gitu. Apalagi sekarang pemerintah, saya juga tidak tahu ini bagian dari etriksi apa begitu, itu yang mengatur misalnya ada kesempatan kepada guru-guru untuk menjadi P3K gitu ya, pegawai kontrak gitu, pegawai kontrak negara. Nah, itu swasta tidak bisa gitu ya. Soalnya saya pernah gitu. Itu tidak ada aturan yang membuat tidak bisa, atau ada hal yang lain? Kalau kita lihat di nomenklaturnya itu sebetulnya tidak diperbolehkan, bukan diperbolehkan. Tidak diperbolehkan itu hanya berlaku bagi mereka yang ada di sekolah negeri. Yang swasta tidak bisa. Sebenarnya kalau kita daftar pun, padahal sebagian besar dari swasta. Nah, itu saya kira alasannya apa, Tami? Banyak sebenarnya alasannya gitu ya, entah itu terdaftar di BKN gitu ya, atau di database dan lain sebagainya lah. Nah, saya kira kalau misalnya lihatnya begitu gitu ya, diskriminasi terhadap guru madrasah terutama, kita sih sebenarnya bukan untuk mengejar statusnya itu, tapi perbaikan untuk kehidupan juga kan penting juga gitu ya. Nggak bisa misalnya kita sampai dengan hari ini ada yang dibayar 1 bulan 150.000 di sana. Ya, di Lebak masih ada. Masih ada. Bahkan mungkin bukan di Lebak, di sebagian besar madrasah bisa kita temukan gitu ya. Sebulan 150.000. Cukup buat apa itu? Cukup untuk meratapi kehidupan. Tapi kenapa betah guru-guru menjadi guru madrasah? Misalnya kelas beramal atau pengabdian itu atau apa? Dan bagaimana bisa survive? Nah, saya kira hebatnya guru madrasah tuh di situ. 150.000 per bulan, tapi mereka bisa ngatur untuk kehidupan anak dan istrinya. Misalnya teman saya misalnya selain jadi guru madrasah gitu ya, dia juga bertani gitu ya. Setelah pulang mengajar, kemudian dia pergi ke sawah dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan sih sebagian besar guru madrasah yang ada di swasta sesuai dengan motonya itu ikhlas beramal, memang benar-benar ikhlas begitu untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Iya. Tapi kenapa terjadi diskriminasi untuk madrasah ini? Tadi yang kami ceritakan ya, soal fasilitasnya, soal bantuannya, soal gurunya. Kenapa bisa berbeda dengan sekolah-sekolah umum yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan? Nah, itu yang sering jadi pertanyaan sebenarnya buat guru-guru madrasah. Kenapa sih bisa dibedakan gitu ya? Padahal sama gitu ya. Kami sih yakin misalnya pemerintah menyediakan anggaran untuk yang swasta dan yang negeri itu sudah dihitung sudah dihitung kapasitasnya begitu. Tapi lagi-lagi
apa namanya, yang paling banyak buat saya, yang paling banyak saya rasakan itu sebetulnya di apa namanya, di kebijakan yang kemudian keluar, entah itu dari undang-undang gitu ya atau peraturan pemerintah. Nah, kayaknya kebijakan ini yang kemudian perlu dirubah dan menyasar apa namanya, madrasah-madrasah yang hari ini masih bisa survive. Nah, itu apa penting begitu. Nah, kadang kami juga guru madrasah berpikir begini, ini sebetulnya yang bikin peraturan ini mereka turun ke bawah nggak sih gitu ya. Nah, itu pertanyaannya. Apakah pernah sekolah? Saya sempat madrasah dulu ya, dan memang ya kayak layah mutu layah ya kita ya dulu belum ada bos. Kalau bayaran ya kalau orang tua punya uang baru bayaran, kalau enggak ya enggak juga gitu ya. Gitu. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Dan salah satu problem pokoknya adalah pembuat kebijakannya yang tidak peka, tidak tahu gitu ya. Iya, betul. Apalagi Tami selain masalah di pembuat kebijakan? Misalnya gini, kalau saya nyoroti yang paling dasar gitu ya, yang Bang Abid ada sebut sekolah igama tadi. Nah, itu basisnya kan madrasah diniyah. Madrasah diniyah itu hanya 4 tahun. Nah, ini tidak mendapat sentuhan dari pemerintah pusat sebetulnya Bang untuk madrasah diniyah. Mereka ini madrasah diniyah di Kabupaten Lebak itu hanya menerima BOP atau dana pendidikan itu dari daerah yang besarannya berbeda. Dari pusat ya tidak ada sebetulnya. Bergantung apa besarnya? Kayaknya bergantung kekuatan keuangan daerahnya. Jadi nggak bisa tuh ke bawah misalnya. Pokoknya jauh lah dari kata layak gitu ya. Makanya yang menjadi pertanyaan kita, kenapa nih pendidikan dasar ini semodel madrasah diniyah ini tidak dilirik sebegitu serius gitu ya. Padahal keseriusan itu gitu, pendidikan anak atau pendidikan anak bangsa ini ya tentu harus dimulai dari bawah. Padahal kalau di Kementerian Pendidikan pernah mendengungkan wajib belajar 14 tahun ya, 13 tahun 14 tahun termasuk di dalamnya PAUD. Ini kan diniyah kan masuk di PAUD kan? Setingkat SD ya? Iya. Ibtidaiyah bedanya? Bedanya kalau ibtidah itu sama dengan SD. Jadi mereka sama tuh dari pagi sampai siang. Tapi kalau untuk diniyah ba'da zuhur sampai sore sampai jam 4. Ya, dilanjut ngaji. Biar bilangnya kerjaan seperti di ini ya. Pak, ini ada wacana ya dari dulu sebenarnya. Kalau pendidikan dibuat satu pintu aja deh, satu kementerian aja ngurus pendidikan, nggak boleh ada nggak dua lagi kementerian itu ya. Misalnya ya udah Kementerian Pendidikan aja yang ngatur misalnya untuk madrasah-madrasah ini. Kalau tanggapan teman-teman pegiat di madrasah bagaimana? Kalau kita lihat realitanya hari ini begitu, di mana misalnya tadi keterlambatan dana BOS gitu ya, apalagi yang hari ini lagi efisiensi. Nah, keluhannya itu sama sebetulnya. Lembaga mana yang kemudian bisa mengakomodir kepentingan madrasah misalnya, karena sama-sama di dunia pendidikan, kemudian mencerdaskan kehidupan anak bangsa gitu ya. Beberapa kali kita diskusi, ini kita setujunya lebih baiknya gimana nih? Kata teman-teman, ya tidak menjadi masalah sebetulnya kalau satu pintu gitu ya. Biarkan misalnya yang Kementerian Agama mengurusan agama gitu ya, kemudian fokus di Kementerian Pendidikan, biar satu pintu, nah kemudian semuanya tercover. Kayaknya kalau hari ini terlalu banyak tangan begitu, seperti Bang Ade tadi, nanti madrasah yang di bawah-bawah itu layah walayamut, tidak berdaya dan tidak bermutu. Itu problemnya. Tapi selama ini pandangan teman-teman, mana sih yang lebih baik nih, bukan ngomporin sebenarnya. Pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dasar dan menengah atau yang dikelola oleh Kementerian Agama? Kalau kita perbandingannya dari sisi fasilitas gitu ya, kemudian jenis bantuan ya tentunya kayaknya dari Kementerian Pendidikan lebih baik karena banyak juga misalnya sekolah-sekolah swasta itu yang kemudian mendapat bantuan lah, dan kelayakan untuk mendapatkan standar pendidikan itu mereka lebih tersentuh begitu. Jadi kalau di Kementerian Agama kadang kita juga bertanya, ini sebetulnya apakah pembatasan dana pendidikan yang 20% itu misalnya sebagian besarnya hanya untuk Kementerian Pendidikan misalnya. Kalau madrasah ini hanya sepersekian persen. Sama aja anak bangsa juga kan, anak warga negara yang juga punya kewajiban yang sama, juga punya hak yang sama kan mestinya. Ya betul, harusnya memang disamaratakan harusnya.
Jadi mau di madrasah mau tidak di madrasah, selama tujuannya membangun negara begitu ya, kenapa tidak gitu ya. Pun kenapa tidak misalnya satu kementerian gitu ya, nggak usah banyak tangan seperti. Iya. Oke, Tami, terima kasih banyak atas pencerahannya. Ini mulai lumayan hujannya. Dan yang mudah-mudahan diskriminasi terhadap madrasah sudah tidak ada lagi, karena ini sama-sama anak bangsa, sama-sama generasi masa depan kita. Masa sih yang agama yang berbasis agama dibedakan dengan yang berbasis umum gitu ya. Walaupun tadi sih disinggung-singgung soal salah satunya kompetensi penyelenggaranya ya, makanya teman-teman lebih cenderung untuk satu pintu aja gitu ya. Ya, dalam hal ini misalnya dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Menengah gitu ya. Dan mudah-mudahan ini didengar, kalaupun didengar oleh teman-teman di Kementerian Agama, ya mudah-mudahan diperbaiki lah gitu ya, supaya madrasahnya tidak la yamutu wa la yahya gitu ya. Hidup segan mati tak mau, atau tidak bermutu karena kurang biaya. Iya benar. Itu. Oke, Sobat Pendidikan, terima kasih banyak atas atensinya. Kalau Sobat Pendidikan mau diskusi, silahkan ketik di kolom komentar. Kami juga bisa nanti ngecek-ngecek, kita bisa diskusi. Ini soal madrasah belum banyak dibahas. Banyak orang yang juga nggak paham masalah di madrasah. Saya kira mesti di speak up supaya bisa jauh lebih bagus lagi. Dan jangan lupa share video ini ke segala penjuru mata angin, dan like, dan sekali lagi komentar. Terima kasih, dan jumpa lagi kita di episode yang akan datang.